kuliah arsitektur komputer dengan materi pembahasan tentang aritmatika komputer ataupun ALU, Arithmetic and Logic Unit, ya, di mana ini merupakan bagian dari struktur komputer yang di dalam CPU, ya, Central Processing Unit, kemudian di dalamnya ada ALU, CU, register. Nah, ini kita bahas tentang bagaimana komputer itu memproses, ya, memproses instruksi baik itu berupa perhitungan ataupun matematik, ya, atau aritmetik atau dengan perintah proses secara ataupun perintah secara logik. Apa tujuan kita mempelajari atau tentang materi aritmatika komputer ataupun ALU? Tentunya kita ingin mengetahui, ya, secara mendalam tentang Arithmetic and Logic Unit ataupun ALU, kemudian mengetahui efisiensi dari konversi bilangan serta hitungan konversi bilangan. Yang ketiga, mengetahui proses aritmatika dan logika pada CPU. Kemudian apa sih yang menjadi tujuan paling mendasar dalam mempelajari aritmatika komputer? Sini tentunya kita memahami bagaimana komputer benar-benar dapat bekerja semua yang kita lihat di layar, mulai dari contohnya, ya, dari video game hingga pengetikan teks pada leveling paling rendah adalah hasil dari operasi aritmatika. Di dalamnya ada tambah, kurang, dan lain-lain. Sedangkan di leveling di logika itu ada kondisi and, or, not, ya. Mempelajari arithmetic and logic unit ataupun ALU ini artinya berarti kita memahami bagaimana instruksi perangkat lunak diterjemahkan menjadi manipulasi sinyal listrik, ya. Jadi itu tujuan besar dan mendasarnya, jadi kenapa kita harus memahami tentang uh, aritmatika komputer, tentunya di arsitektur komputer. Teman-teman selangkah lebih terdepan di antara yang lain mungkin, ya, dari teknik informatika ini dipelajarinya tentang arsitektur komputer dan organisasi komputer, ya. Dimana yang di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang apa perbedaan tentang arsitektur komputer, perbedaan dengan organisasi komputer, ya. Nah, di arsitektur komputer dibahas di pertemuan sebelumnya bahwa ini berada pada leveling programming. Untuk itu, di dalamnya apa saja supaya semua perintah yang diberikan ataupun instruksi yang diberikan ke komputer diproses menjadi sesuatu informasi yang dapat sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini ada latihan, ya, latihan dasar. Sini saya kasih latihan dasar pembahasan. Nanti teman-teman kita coba membuat ataupun menghitung, mengkonversi bilangan biner ke desimal, kemudian mengkonversi bilangan desimal ke biner, kemudian mengkonversi bilangan oktal ke desimal, dan lanjut ke tahap berikutnya di leveling 2. Kita di ini tahapan menengah, artinya kita akan belajar bagaimana mengkonversi heksadesimal dan kelompok bit. Jadi heksadesimal ke desimal, biner ke heksadesimal, desimal ke heksadesimal, ya. Ini latihannya, soalnya sudah ada, nanti silahkan dicoba, dihitung, dan hasilnya berapa. Lanjut, ALU ataupun Arithmetic and Logic Unit, ini artinya proses ALU ini merupakan instruksi atau perintah
yang dikerjakan oleh komputer untuk menjalankan operasi data secara aritmatik dan logik yang dilakukan pada data. Perlu digarisbawahi di sini bahwa ini terjadi pada bagian data, ya. Jadi secara aritmatik dan logiknya itu dilakukan pada level data. Jadi selama proses data itu bisa diubah bentuk, ukurannya maupun strukturnya, sehingga data tersebut mendapatkan hasilnya yang sesuai. Nah, setelah itu hasil eh, tadi pengolahan pemrosesan data tersebut disimpan di dalam data dalam komputer modern yang saat ini. Nah, kedua unit ini terletak dalam satu sirkuit terpadu atau dengan nama IC atau Integrated Circuit, ya. Ini adalah komponen elektronika yang jika teman-teman belum tahu bahwa di dalam IC itu terdiri dari beberapa transistor, ya, kemudian resistor juga ada, yang biasanya disebut juga dengan CPU (Central Processing Unit). Nah, ini konversi bilangan tadi ada latihannya. Sekarang penjelasan tentang konversi bilangan yang merupakan proses di mana suatu sistem bilangan dengan basis tertentu akan dijadikan bilangan dengan basis yang lain. Jadi kalau dikelompokkan sistem bilangannya itu terdiri dari 4. Ya. Yang pertama sistem bilangan desimal yang dinamakan dengan basis 10. Ini sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 dan menggunakan 10 macam simbol bilangan. Jadi kalau bilangan desimal itu dari, kan kalau kita anggapnya itu bahwa bilangan desimal itu dari 1 sampai 10, ya. Tetapi di dalam aritmatika ini bilangan desimal diawalinya dari 0, berarti 0 sampai 9, ya. Jadi urutannya 0, 1, 2 sampai dengan angka 9. Kemudian yang berikutnya adalah sistem bilangan biner atau basis 2. Ini sistem bilangan yang terdiri dari dua simbol yaitu 0 dan 1. Kita tahu bahwa dan kita juga sudah pelajari di sesi sebelumnya ini tentang bilangan biner. Bilangan biner yang memang hanya memiliki dua simbol atau dua angka yaitu 0 dan 1. Ini yang juga diterjemahkan oleh komputer, dipahami dan dimengerti oleh mesin komputer yaitu bilangan biner. Nah, untuk melihat tabel sistem bilangan, teman-teman bisa melihat di dalam tabel ASCII, ya. Dalam tabel ASCII ini juga secara rinci tentang sistem bilangan. Yang ketiga, sistem bilangan oktal atau basis 8 yang merupakan sistem bilangan yang terdiri dari 8 simbol. Sama dengan yang desimal, tadi diawalinya dari 0, hanya di dalam basis 8 atau bilangan oktal yaitu dari 0 sampai 7. Kemudian heksadesimal atau basis 16 yang berarti heksanya itu berarti 6 dan desimalnya berarti 10. Artinya kembali lagi dari pengurutannya bahwa kalau dari desimal, oktal, ya, dan biner itu kan diawalinya bukan dari 1 tapi dari 0. Maka di dalam heksadesimal di basis 16 heksanya itu kan 6, desimalnya itu 10. Ini berarti 16. Nah, awalannya simbolnya diawali dari 0 sampai 9 itu sebagai bilangan desimal, ya. Sedangkan 6 ataupun dari 11 sampai ke 15 itu di bilangan heksa. Hanya ini ada pembeda dari aritmatika komputer.
pada sistem bilangan heksadesimal itu ada memadukan dua unsur yaitu angka dan huruf. Contohnya huruf A mewakili angka 10, huruf B mewakili angka 11 dan seterusnya sampai huruf F ya, maaf. Huruf F mewakili angka 15. Kemudian arithmetic logic unit merupakan salah satu bagian dalam dan dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitung, aritmatika, dan logik. Tujuan ALU sendiri untuk melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. Jadi ketika user ataupun brainware-nya, penggunanya memberikan instruksi ke dalam komputer, ya, apapun itu, contohnya apakah perhitungan ataupun logika, maka nanti ALU ini yang akan mengarahkan mana yang masuk ke aritmatika, mana yang masuk ke dalam ini harus diprosesnya secara logik atau logik. Yang berikutnya bilangan desimal. Di sini ada contoh aritmatika bilangan desimal mulai dari penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Kalaupun di matematika kan teman-teman juga sudah pernah belajar ya, ataupun saat ini juga sedang masih digunakan bagaimana pola menjumlahkan dari dari atas ke bawah, ya. Kemudian perkalian ada perkalian silang. Ini di dalam aritmatika sudah dijelaskan, kemudian kita terapkan di dalam sistem komputer. Konversi bilangan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, konversi dari bilangan desimal ke biner, kemudian konversi bilangan desimal ke oktal, yang ketiga konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Konversi dari bilangan desimal ke biner. Desimal itu kan tadi berapa? Basis 10. Sedangkan biner itu basis 2. Jadi bagaimana merubah sistem bilangan desimal yang basis 10 ke basis 2 ataupun ke biner. Ini ada contohnya. 254 basis 10 berapa? Ya, di sini pertanyaannya berapa biner ya dari angka tersebut. Maka pola perhitungannya cukup mudah. Kita dari atas ke bawah hitungnya, tapi nanti hasilnya dari bawah ke atas. Sekali lagi, kalau dalam konversi bilangan, maka cara menghitungnya dimulai dari paling besar ke bawah sampai habis. Kemudian penerapannya itu dilakukan dari bawah ke atas. Oh, jangan salah ya. Jadi itu teknisnya seperti itu. Jadi di sini contoh 254 dibagi 2 karena basis 2. Yang mau jadi targetnya itu kan berubahnya menjadi biner, maka di sini berubah menjadi 2 dibagi 2 sama dengan 127. Sisanya berapa? Tinggal dikalikan aja 127 kali 2. Berarti sesuai. Yang berikutnya lanjut. Dari 127 ini kemudian ditaruh di paling bawah dibagi 2 lagi. Ini kan masih belum beres ya, masih artinya masih ada perhitungan yang memang nanti harus mencapai 0, sudah tidak bisa dihitung lagi. 127 dibagi 2, 63 sisa 1. Kenapa? Kalau 63 kali 2 ini jumlahkan dulu ya. Diformulakan dulu 63 kali 2. Nah, berarti 126. Ada sisa 1 ditambahkan. Itu betul 127. Kemudian 63 dibagi 2. Begitupun sama dengan teknis yang tadi. Sampai ke 1 dibagi 2 sama dengan ya keluarga sendiri yang di gitu ya.
Jadi konversi bilangan dari desimal ke biner dari tadi contoh yang angka ataupun nilai 254 basis 10 ya, dikonversi menjadi basis 2, maka hasilnya adalah satu di sini nih ya, satu 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 ya, nol. Ini basis 2. Jadi diurutkannya di bawah atau bisa disebut juga kalau mengurutkan dari bawah itu di dalam konversi bilangan itu disebut dengan MSB atau most signification bit. Most signification bit. Yang berikutnya konversi bilangan desimal ke oktal, yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 8 kemudian diambil sisa pembaginya. Nah, diingat kembali bahwa desimal itu basis 10, kalau oktal ya, oktal itu basis 8. Maka caranya seperti itu ya. Nah, ini contohnya. 1368 dibagi 8 sama dengan 172. Sisanya kan apa? 1368 dibagi 8, dibagi 8 sama dengan 171. 171 sisa 0 karena 171 dikali 8 adalah 1368. Lanjut ke tahap berikutnya, ini masih bisa dibagi. Itu 171 dibagi 8 dari sini turun. Sini turun ya. Maaf. Saya ulang. 171 turun ke sebelah sini, berarti 171 dibagi 8 sama dengan 21. Sisa 3. Harusnya kan 107. 8 kali berapa yang hasilnya 171. Berarti ada sisa 3 tadi. Kemudian 21 dibagi 8 sama dengan 8. Sama dengan dibagi 8 sama dengan 2 dan sisanya 5. Kemudian 2 dibagi 8 sama dengan 0, sisa 2. Jadi 1368 basis 10. Jadi 1306 136.810 atau maaf 1368 basis 10 sama dengan 253 basis 8 atau oktal. Kemudian kita balik dari oktal ke basis 10 atau ke desimal. Maka oktal itu kan basis 8 dan desimal basis 10. Caranya bagaimana? Ini ada satu contoh. 001 basis 8 maka dikonversi ke basis 10 atau desimal. Kalau di sini pengalinya adalah ini ya, 0 kali 8 pangkat 0 ditambah 0, ini masih 0, dikali 8 pangkat 1 dan 1 dikali 8 pangkat 4. Jadi intinya berapapun bilangannya kalau dikalikan dengan angka 0 maka hasilnya adalah 0. Jadi hasilnya adalah 64 ya. Good. Ini dari oktal ke desimal. Oktal itu basis 8, desimal basis 10. Ini kebalikannya. Contohnya ada satu soal 001 itu apa, dihitung dengan cara 0 kali 8 pangkat 0, 0 kali 8 pangkat 0. Ini karena tiga angka, maka tiga angka ini yang kita lakukan konversi. Kemudian 0 kali 8 pangkat 1 dan 1 dikali 8 pangkat 2. Karena 0 dan 0 ini tidak memiliki nilai ya, hasilnya, maka
Yang terakhir yang ditambahnya yaitu di 168 titik. Oke ya, kita lanjut. Konversi bilangan desimal ke heksadesimal yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 16, membagi bilangan desimal dengan 16, kemudian diambil sisa pembaginya. Ini contohnya, desimal ke heksadesimal. 3888 basis 10 dikonversi ke bilangan heksadesimal. Ini contohnya 3888 basis 10 dikonversi ke bilangan heksadesimal. Maka artinya yang 3888 itu dibagi 3 sama dengan 241. Sehingga ini menjadi 3888 dibagi 16 sama dengan 243, sisanya 0. Maka ini adalah sebagai pengali, saya bisa cek, kemudian bisa hadir kepada kemudian 15 dibagi 16 ini masih ada, maka sisanya 15. 0 dibagi 16 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah bahwa 15 itu tadi diwakili oleh huruf F, ya, diganti huruf F. Berarti yang diambilnya dari sini ke sini. Ya, sehingga nilai 3808 basis 10 itu sama dengan F30 basis 16 atau heksadesimal. Kemudian konversi bilangan heksadesimal ke desimal, ini B6A basis 16 sama dengan berapa nilai di basis 10 atau desimal. Hampir sama dengan cara yang tadi, hanya ini ada sedikit pembeda dari eh, tadi mengkonversi bilangan desimal ke biner ataupun desimal ke eh, desimal ke heksadesimal. Nah, ini kalau di dalam heksadesimal berarti B, contohnya nih ada soal B6A. B6A itu berapa nilainya kalau untuk nilai desimal. Jadi 11 dikali 16. Kenapa dikali 16? Tadi B ini memakan nilai heksadesimal. B6A itu heksadesimal. Kemudian ada tiga karakter, artinya tiga bagian ini menjadi standar berapa nilai heksa yang pangkatnya ataupun nilai heksanya mau dikalikan. Arti ini adalah 11 B itu 11 kali 16, ya, 11% ditambah 6 kali 16 ditambah 10 dikali 16, hasilnya 176 ditambah 96 ditambah 2560 sehingga menjadi B6A heksadesimal, ya, B6A heksa itu sama dengan 2832 desimal. Ini hasilnya. Bilangan biner di dalamnya ada ketika bilangan biner itu ada penjumlahan, ya, penjumlahan bilangan biner atau tentu saja dengan penjumlahan bilangan dari sebelumnya. Ada beberapa aturan dalam penjumlahan bilangan biner, yaitu kalau 0 ditambah 0 sama dengan 0, sedangkan 0 ditambah 1 sama dengan 1, ya, kemudian 1 ditambah 0 sama dengan 1. Yang berikutnya 1 ditambah 1 sama dengan
Ya, paham ya teman-teman? Ini konversi bilangan biner. Yang berikutnya, satu akan berupa carry bila penjumlahan belum selesai. Nah, yang satu ditambah satu ditambah satu sama dengan 11. Satu akan berupa carry bila penjumlahan belum selesai. Contoh penjumlahan bilangan biner. Tadi 1, 0, 1. Nah, kemudian pengurangan bilangan biner. Dalam bilangan biner ada dua cara dalam pengurangan, yaitu first complement atau second complement. Nah, ini juga nanti ada di soal ya. Ada beberapa soal tentang bagaimana sih teman-teman memahami menghitung bilangan biner dengan first complement atau second complement. First complement adalah satu cara untuk mengembalikan bilangan negatif menjadi positif. Karena sebetulnya dalam bahasa komputer itu tidak dikenal dengan pengurangan. Sehingga pengurangan ini menjadi penjumlahan plus komplement dari satu bilangan dilakukan dengan mengubah 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Ini misalnya seperti ini. Second complement kurang lebih memiliki fungsi yang sama dengan first complement, yaitu membuat suatu bilangan negatif menjadi positif. Namun cara di second complement ini agak sedikit berbeda ya, yaitu first complement yang ditambah dengan 1, misalnya ini, kemudian menjadi ini seperti ini. Jadi di second complement dari 110001 menjadi 11 dan dibalas dengan nilai ataupun komplemennya adalah 0111. Pengurangan bilangan biner nanti silakan dipelajari. Kemudian pengurangan bilangan biner berikutnya, dan ini konversi bilangan biner ya. 3, 2, 1, 0. Ini akar pangkat 3, akar pangkat 2 pangkat 1 pangkat 0. Nah, jadinya konversi biner ke desimal adalah 13/10. Ini juga contoh untuk bilangan biner yang berkoma. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin minggu depan kita lanjutkan dengan pembahasan materi. Nah, selanjutnya silakan teman-teman lakukan latihan ya. Tadi soal latihan ada di slide ke berapa ini? Di slide sebelumnya. Nah, di ini ada di slide ya, 3, nah, ada di slide di slide keempat ya. Latihan dasar dan latihan menengah. Oke, itu saja dulu untuk pertemuan hari ini. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi